semuanya, selamat pagi. Kalau masing-masing ini kalau kakak bilang selamat pagi, jawabnya pagi, bisa ya? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Masih lemas ya, Kak Abang, semuanya ini ya. Kita sapa lagi lah ya. Selamat pagi semuanya. Mantap, pagi yang tadi. Oke, halo semuanya adik-adik. Halo semuanya. Oke, ini masih lemas ya. Halo semuanya. Oke, kira-kira ada yang mau tanya-tanya nggak? Ini abang kakak ini nih pagi-pagi pakai outfit hijau, terus udah pasang banner pagi-pagi. Adik-adik pada tahu nggak? Kakak abang semua ini datang dari mana? Tahu. Coba angkat tangan dong, jangan semua kayak gitu bareng, angkat tangan, berdiri. Kalau nggak ada mau yang angkat tinju ya. Tinju ya. Ada yang ujung coba, berdiri. Kamu nggak kakak abang yang datang dari mana? Bisa suaranya aja sampai di depan nih. Musuh. Iya dari musuh ya. Outfitnya hijau ya, musuh ya ini. Dari musuh kira-kira dari fakultas mana sih kalau baca dari banner kayak ini? Psikolog. Dari mana? Oke, ragu-ragu gitu. Ini coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi kira-kira kakak abang ini datang dari fakultas mana? Kira-kira datang dari fakultas kedokteran nggak? Dari kedokteran nggak ini? Atau dari teknik? Keperawatan mungkin? Ya, jadi kakak abang ini semua datang dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tangan dong dulu. Kira-kira ini dari kelas berapa sih? Ini IPA atau IPS ya? IPS. 12 IPS ya? Iya. Kira-kira ada yang mau masuk hukum juga nggak kayak abang kakak sekalian di sini? Bagus. Aduh, tangan mau ada yang mau masuk hukum? Kalau ada yang mau masuk hukum ya dia jangan politik. Jadi 12 IPS berapa? 12 IPS berapa nih? 12 IPS 1 ya. Oke, jadi kakak abang sekalian datang dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dari mata kuliah Klinik Hukum Pidana. Jadi kakak abang sekalian di sini datang untuk melakukan penyuluhan, berbagi sedikit ilmu tentang ini coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kakak abang datang sekalian untuk memberikan sedikit ilmu kami, sharing ilmu sama adik-adik sekalian, atau mungkin diskusi dua arah terkait underage driving atau resiko hukum yang harus diketahui pelajar kalau kita berkendara atau berlalu lintas. Oke, jadi mungkin sebelum mulai kita kan nggak enak ya kalau kita belum kenal satu sama lainnya. Ya, tapi kayaknya terlalu banyak deh adik-adik kalau perkenalan diri satu-satu. Jadi kayaknya abang kakak aja ya satu-satu ya kenalin diri ya. Mau tahu kali ini siapa-siapa jadi abang kakak yang cantik ganteng di depan? Abang ini. Cok. Kenalan dulu, kenalan. Bangkit. Iya. Jadi kita mau kenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari abang yang paling kecil yang pegang kamera. Siapa sih namanya bang? Perkenalkan nama aku Raffi Masya Sibuan. Aku dari Fakultas Hukum umur 21. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama aku Novelis Jomri. Aku juga dari Fakultas Hukum. Pagi semuanya.
kawan-kawan semuanya. Halo Bang, kenalkan aku Amir Fauzi, kawan-kawan bisa panggil aku Amir, sama juga dari Fakultas. Ya, Pak Fauzi. Oke, namanya pakai itu, siapa namanya? Selamat pagi semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Maura Safar, biasa dipanggil Maura. Aku juga dari Fakultas Hukum kayak teman-teman yang lain. Oke, mungkin abang yang pegang HP, siapa namanya? Ya. Ya semuanya, nama aku Yosua. Di sini aku jadi kameramen ya. Ya. Ini abang yang di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elmar. Kalian bisa panggil aku Elmar. Aku mahasiswa 107. Fakultas Hukum Universitas Madura. Dengar dulu ya, abangnya perkenalan diri. Kalau mau disuruh nanti perkenalan. Oke, kakak yang ini siapa namanya? Halo semuanya. Lemes-lemes sekalipun. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Damena Sumuro. Sama seperti teman-teman yang lain, kami dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nama aku yang bertati dalam perintah surga, kembali mengucap syukur Bapak karena Engkau masih memberkati kami pada saat ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan sosialisasi. Berkatilah sosialisasi ini agar dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami dan juga adik-adik kami Bapak. Bapak, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Sebelum kakak mulai materi hari ini, kakak mau pesankan untuk semua tolong didengarkan materinya baik-baik karena nanti di akhir abang dan kakak akan ada memberikan kuis untuk 3 orang saja dengan 3 pertanyaan dan itu nanti pasti akan diberikan hadiah untuk yang bisa menjawab. Sampai sini paham jadi? Bisa dilanjutkan Amir. Tema yang kami bawakan pada hari ini, coba semua baca quote-quote mulai dari yang sini. Ayo. Underage driving, resiko hukum yang harus diketahui pelajar. Kira-kira dari judul yang kami bawakan, tahu nggak kakak sama abangnya di sini mau bahas apa? Sama nggak ya kak? Angkat tangan dong, 1 orang. Nggak ada benar atau salah kok di sini. Ayo, kira-kira tahu? Oh, orang kakak ini bahas ini, begini. Kak, itu tadi tunjuk tangan kak. Mana? Ayo, diri. Ayo. Coba yang diri. Ayo cepat. Ada apa Cina kak? Ada apa Cina? Terserah ayo, diri. Ayo perkenalan diri dong, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Arkan Ade Ramadan. Siapa? Arkan Ade Ramadan. Arka. Iya. Iya kan? Saya jawab. Apa? Kira-kira kakak sama abang hari ini sini datang bahas apa? Bahaya perkenalan dari awal. Ayo berkendara. Oke, kasih pos dong sama temannya. Ada yang lain yang mau coba jawab? Kak, ini lebih tepatnya kayaknya kakak sama abang bahas ini deh. Ini deh. Ada yang lain yang mau coba jawab? Berdiri saya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ica Sakira, Kak. Ici. Ica, Kak. Oh, Ice. Ya, Ice. Jadi yang menurut saya materi yang akan dibawakan oleh kakak dan nama abang tentang risiko tentang peraturan berkendara yang harus diketahui oleh saya. Oke, kasih posnya dong. Underage driving, risiko hukum yang harus diketahui pelajar. Kakak di sini akan membawakan materi lebih tepatnya mengenai pengertian dan dasar hukum mengenai underage driving. Kalian tahu nggak underage driving ini apa? Apa underage driving? Nanti kan nggak mungkin kita bahas underage driving sementara kalian sendiri nggak paham apa sih underage driving itu? Ada yang mau coba jawab?
Oke, nggak apa-apa. Biar kenapa underage driving ini sendiri adalah berkendara di bawah umur. Kalian masih termasuk anak di bawah umur nggak? Berapa umurnya yang masih? Bawa kendaraan? Belum ya sih? Belum, tapi bawa kendaraan. Oke, inilah yang harus kalian ketahui dan inilah yang akan kakak dan abang perkenalkan di sini. Pengertian, underage driving adalah tindakan mengemudikan kendaraan bermotor oleh seseorang yang belum memenuhi persyaratan usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sah sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Untuk dasar hukumnya sendiri ada di pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LAJ. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib, garis bawahi kata wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Siapa di sini tadi yang bawa kendaraan? Oh, kalau ditanya tiba-tiba nggak ada yang bawa kendaraan ya? Gak apa-apa, angkat tangan aja yuk. Siapa nama dek? Aditya. Aditya umur berapa? Sudah bawa kendaraan apa? Sepeda motor. Sudah punya SIM? Belum. Belum punya SIM? Padahal sudah cukup umur. Kenapa kan dibuat SIM ini? Kenapa? Belum tahu. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut Bang Amir. Dari tadi kakak di sini bahas SIM. Apa sih sebenarnya itu SIM? Udah pada tahu semua tapi belum buat ya. SIM itu adalah bukti legitimasi kompetensi mengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Jadi dalam proses pembuatan SIM itu sendiri, yang pastinya adik-adik itu akan diuji dalam membawa kendaraannya. Nah, jadi itu tidak serta-merta langsung bisa lulus. Pasti akan ada ujian yang dijalaninya sebelum mendapatkan. Nah, ketika nanti pihak yang berwenang dalam hal mengujinya memandang bahwasanya adik-adik sudah siap untuk berkendara, maka kalian akan lulus ujian dan kalian punya SIM. Memang di sini sama sekali nggak ada yang punya SIM, Kak. Tapi tahu bentuk SIM itu gimana? SIM panjang, terus Aktif. nah, ini dia. Ini jenis-jenis SIM serta batas usia untuk penerbitan SIM. Ada SIM A, ada SIM B. SIM A, SIM mungkin yang paling sering kita kenal itu SIM A sama SIM C ya. Oke, ada SIM A untuk mobil untuk perseorangan, ada SIM B1, B2, SIM C untuk sepeda motor, C1 sepeda motor PC, SIM 2, dan ada SIM D. Mungkin bisa dilihat di sini ada ini batasan umurnya. Untuk SIM A 17 tahun, SIM C juga 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 19 tahun. Dan ini menyesuaikan dengan jenis kendaraan yang kita gunakan. Sampai sini paham adik-adik? Kok kayak dari suaranya kurang yakin ya? Sampai sini paham adik-adik? Lanjut Bang Amin. Apa saja sih jenis-jenis pelanggaran lalu lintas itu? Jadi kakak abang di sini membagi jenis pelanggaran itu nanti ada pelanggaran berat, pelanggaran ringan, ataupun ada pelanggaran khusus. Kita mulai dari pelanggaran yang berat. Pelanggaran berat yang pertama, melanggar rambu atau marka lalu lintas. Yang kedua ada melanggar traffic light. Yang ketiga melanggar aturan gerakan lalu lintas. Yang keempat melanggar batas kecepatan. Kemudian yang kelima menerobos perlintasan kereta api dan yang keenam berbalapan di jalan.
Ayo, siapa tadi yang bawa kendaraan di sini? Oh, nggak ada yang mau ngaku kalau ditanya ya. Siapa yang bawa kendaraan atau siapa yang udah tahu bawa kendaraan lah? Oke, ada banyak ini. Pernah enggak? Pernah atau tidak melanggar salah satu dari yang disebutkan di atas ini? Jawabannya nggak mungkin nggak pernah ya. Coba, siapa tadi yang katanya pernah? Yang pertama lagi. Kamu mau tahu yang mana? Mana yang paling banyak dilanggar? Pasar. Terus mana lagi? Balapan di jalan, ya benar. Yang terus apa lagi? Melanggar waktu lalu lintas ya. Merah artinya apa? Tapi yang kalian lakukan merah ngapain? Kuning artinya apa? Yang kalian lakukan? Balap. Hijau lagi, lebih balap lagi mungkin ya. Cepatnya tidak. Jadi bukan paham ya? Mungkin di sini semua orang pasti pernah melakukan pelanggaran berat. Sampai sini paham? Lanjut bang. Pelanggaran sedang. Nah, lagi nih. Yang pertama, memodifikasi kendaraan. Yang kedua, tidak memasang plat nomor. Yang ketiga, berkendara tidak mengutamakan keselamatan berjalan kaki dan bersepeda. Dan yang keempat, pengemudi tidak wajar atau pengemudi sambil melakukan kegiatan lain. Siapa di sini yang suka modifikasi kendaraan? Ini biasanya cowok-cowok ya? Siapa nih? Knalpot diganti, joknya diganti. Siapa di sini? Ayo jujur aja. Oh ini kami berarti ya. Tapi ada yang sadar nggak ini termasuk pelanggaran lalu lintas? Nggak sadar? Sadar. Siapa yang sering bawa kendaraan sambil main handphone? Kalian sadar nggak tindakan-tindakan kecil seperti itu mungkin kalau bisa membahayakan diri kalian? Atau ada yang mau ganti kakak ngomong di sini? Gak apa-apa. Oh, kayaknya dia mau nemenin kakak ngomong di sini deh. Kenapa? Sini. Bantuin kakak ngomong jelasin. Kakak nggak lanjut ya kalau misalnya kakak di sini. Atau ada yang mau ganti nama bicara di sini? Gak apa-apa kok. Kak, kayaknya itu salah deh. Kayaknya ini yang bener deh. Ini yang salah deh. Sudah bisa aku lanjut? Sudah bisa lanjut? Oke. Kalian sadar nggak bahwa hal yang sering kalian lakukan itu bukan hanya bisa membahayakan diri kalian, tapi itu ikut membahayakan orang lain, orang yang ada di sekeliling kalian, pengendara lain, ataupun orang yang jalan kaki. Kita lanjut dulu lagi ya. Lanjut Bang Min. Nah, pelanggaran tidak menyalakan lampu utama, tidak menggunakan helm standar, biarkan penumpang tidak memakai helm. Mungkin ini lebih ke arah pengguna sepeda motor ya. Semua penumpang lebih dari satu orang, tidak memenuhi persyaratan teknis, melanggar aturan lalu lintas, tidak memberikan isyarat saat belok, tidak memberikan isyarat saat berpindah jalur. Pelanggaran berat aja sering dilakukan, apalagi yang pelanggaran ringan gini ya. Lanjut Bang Amin. Nah, pelanggaran khusus. Berkendara tanpa SIM. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi tindakan yang kalian lakukan berkendara tanpa SIM itu udah membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, kena pidana lagi. Ini perlu kalian garis bawahi ya, jadi kalian memang rata-rata sini udah pada cukup ya.
307 kali kecelakaan di Indonesia dengan pelajar SLTA pelajar alias SMA yang menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah alias 66,7% dari total angka kecelakaan nasional. Sampai sini paham nggak kira-kira kenapa berkendara tanpa SIM itu sangat membahayakan? Kenapa? Ya, anak sekolah itu penyumbang paling besar, 66,7% dari total kecelakaan nasional. Itu artinya kalian sampai sini paham nggak kenapa? Kenapa berkendara tanpa SIM itu dilarang? Kenapa sih Kak? Kami kan bisa bawa kendaraan, terus apa lah gunanya SIM itu? Kita lanjut dulu ya, nanti di akhir kita jelasin semuanya. Nah, ini dia. Ini alasannya. Coba kakak mau kalian baca sama-sama mulai dari yang 1 sampai yang 4. Kita mulai ya. Yang pertama, ketidakmatahan fungsional. Yang kedua, belum memiliki kompetensi wartawan. Yang keempat, kemampuan kognitif yang terbatas. Maaf, yang keempat. Mungkin di sini semua sadar. Sama-sama suka balap-balapan, benar? Ini ada jalan lintas. Udah jelas-jelas ini satu arah, tapi karena bawa motor, udahlah Kak, sikit aja nya. Apa sadar motor lawan arah. Ternyata datang dari sana kencang. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu kenapa kira-kira? Apa? Benar, belum memiliki penilaian resiko yang matang. Kalian belum sadar itu bahaya itu besar yang ada di depan mata. Tapi kalian bilang, cuma sih itu tuh Kak, kami bisa dari pinggir-pinggir. Kan itu sering tuh, pengendara motor paling sering. Sih kita tuh Kak, nanti jauh lagi mutarnya, udah lawan arah aja sedikit. Tapi tanpa sadar, itu bisa membawa ke sebuah petaka yang besar. Sampai sini paham kira-kira jadi? Oke, mungkin untuk pengertian dan dasar hukum sendiri itu aja dari kakak. Setelah ini akan ada materi berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Bang Edward. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir, dan kakak tekankan sekali lagi untuk tetap ikuti materinya, karena nanti di akhir kami akan ada kasih pertanyaan dan hanya untuk 3 orang dengan 3 pertanyaan. Oke Dede, selanjutnya silakan sama Bang Edward. Jadi dari menurut kami itu resiko hukum yang harus diketahui pelajar. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagian paling penting dari penyuluhan ini. Ini adalah sebenarnya resiko hukum yang kalian sebenarnya harus tahu. Oke, lanjut. Resiko hukum yang harus diketahui oleh pelajar. Jadi kita harus tahu dulu pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi dibilang ada sama Rami itu ada banyak. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, sampai pelanggaran berat. Tapi di sini kita akan membahas 5 pelanggaran yang paling umum terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi yang paling sering terjadi dilakukan oleh pelajar. Yang pertama itu adalah mengemudi tanpa SIM. Seringkali pelajar sampai sekarang seperti data yang ditunjukkan tadi itu ada 66% itu pelajar yang tidak menggunakan SIM saat berkendara. Jadi sebenarnya apa sebenarnya konsekuensi hukumnya? Kalau kalian mengemudi tanpa SIM, selain sanksi sosial, misalnya kalian dibenci sama orang sekitar, dicat sama masyarakat, apa sebenarnya sanksi hukum yang akan kalian terapkan? Jadi diatur sebenarnya dalam pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Jadi konsekuensi hukum yang akan kalian rasakan kalau kalian berkendara tanpa menggunakan surat izin mengemudi, itu kalian akan mendapatkan pidana penjara itu paling lama 4 bulan dan denda uang itu paling banyak Rp100.000. Mungkin kawan-kawan di sini
sedikit sepele karena ini cuma penjara 4 bulan atau bisa jadi ini cuma denda 1 juta, nggak masalah kalau kendaraan tanpa SIM. Tapi perlu kalian ketahui kalau ini bisa melangkah lebih jauh. Kalau kawan-kawan misalnya berkendara tanpa SIM dan diberikan sanksi sesuai prosedur hukum, itu kawan-kawan itu catatan kriminal kawan-kawan berkendara tanpa SIM itu akan tercatat di SKCK. Tahu SKCK kan? Surat keterangan catatan kepolisian. SKCK ini berlaku sampai kawan-kawan nanti dewasa. Mau melamar kedinasan, mau melamar kampus, melamar pekerjaan, ini berlaku semuanya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di sini berkendara tanpa SIM dan menganggap kalau ini pelanggaran sepele, itu salah kawan-kawan. Itu masuk jadi catatan kriminal kawan-kawan di sini. Lanjut. Yang kedua itu kecelakaan dengan kerusakan kendaraan atau barang. Itu diatur di pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, bagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kalau ini kalau misalnya kawan-kawan di sini itu melakukan kelalaian dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan atau barang rusak. Jadi misalnya kawan-kawan di sini nabrak orang, nabrak kendaraan yang diam, atau barang yang bahkan benda tidak bergerak. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan di sini melakukan kecelakaan, misalnya nabrak ruko, nabrak gerobak, nabrak apa kayak gitu, itu kawan-kawan ada pidananya, ada risiko hukum yang harus kawan-kawan tahu. Penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang ketiga itu kecelakaan dengan luka ringan. Itu diatur di pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga. Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Di sini kalau misalnya kawan-kawan di sini mengalami kecelakaan dan melibatkan orang lain sebagai korban, kawan-kawan sebagai pelaku dalam konteks luka ringan. Luka ringan itu bagaimana? Luka ringan itu lebih ke luka yang tidak memerlukan perawatan intensif. Jadi semacam luka-luka lecet, luka-luka memar, dan tidak berpotensi menimbulkan cacat permanen. Itu ciri-ciri luka ringan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kecelakaan dan kawan-kawan menyebabkan korban, kawan-kawan bisa dipidana penjara itu paling lama 1 tahun dan denda itu paling banyak 2 juta rupiah. Kecelakaan dengan luka berat, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Kalau luka berat itu, ciri-ciri luka berat itu yang memerlukan perawatan intensif. Jadi misalnya terjadi kecelakaan dan si korban ini itu harus dibawa ke IGD atau dalam kondisi kritis, atau luka yang dialami oleh si korban itu menimbulkan potensi cacat permanen. Entah misalnya otaknya udah kakinya wajib diamputasi atau apa, itu termasuk golongan luka berat. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mengalami kecelakaan dan menyebabkan korban yang mengalami luka berat, itu kawan-kawan bisa dipidana penjara itu paling lama 5 tahun dan denda itu paling banyak 10 juta rupiah. Ini kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Pasal 310 ayat 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini kalau misalnya ada korban yang meninggal dunia. Tapi ini bukan dalam konteks yang seperti kawan-kawan mengalami kecelakaan dan ada korban yang meninggal dunia di tempat. Kalau misalnya kayak konteks tadi, misalnya luka berat, jadi si korban tadi itu dilarikan ke GD, terus pas di GD dia meninggal dunia, itu dipidana penjara yang ini, bukan dipidana penjara yang luka berat, jadi pidana penjara yang meninggal dunia. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mengalami hal ini dan sebagai pelaku yang menyebabkan korban, itu kawan-kawan bisa dipidana penjara itu paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sekali lagi kawan-kawan, walaupun dalam prakteknya sedikit berbeda, tapi kalau misalnya ini dipraktekkan sesuai dengan prosedur hukum, pidana penjara itu walaupun cuma 1-2 hari, itu bukan main-main. Itu berpengaruh sampai ke rumah wajib. Catatan kriminal itu nggak bisa dihapus, catatan kriminal itu nggak bisa dihapus sama sekali.
Jadi itu pasti ada, makanya namanya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu nggak bisa hilang. Dan ini ketentuan pidana untuk anak. Nah, karena di sini kawan-kawan di sini sebenarnya masih dalam kategori anak di bawah 18 tahun. Jadi kalau misalnya di undang-undang sistem peradilan pidana anak, kawan-kawan ini masih masuk kategori anak. Jadi kalau misalnya kawan-kawan melakukan hal-hal pelanggaran tadi, itu masih dipidana sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Kawan-kawan masih di bawah 18 tahun. Jadi itu ada anak hanya dijatuhi pidana penjara di LPKA. LPKA itu lembaga pembinaan khusus anak. LPKA itu lembaga pembinaan khusus anak jika perbuatannya membahayakan masyarakat. Maksimal hukuman yang untuk anak itu paling lama setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kayak di undang-undang tadi, kalau kawan-kawan misalnya menghubungi tanpa pasif, kawan-kawan menghubungi tanpa pasif, itu pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Tapi karena kawan-kawan masih bawah umur, itu paling maksimalnya setengah dari 4 bulan tadi, 2 bulan. Jadi kawan-kawan paling lama itu dipidana penjara 2 bulan dan denda itu paling banyak 500.000 rupiah. Tapi balik lagi kayak yang bilang tadi, jangan sepele. Bahkan kalau cuma 1 hari pun kawan-kawan nggak bisa main. Itu yang paling pengen kami tekankan di sini sebenarnya. Pembinaan dilakukan sampai anak berumur 18 tahun. Anak yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah masa pidana dapat mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara sama dengan upaya terakhir. Jadi pidana penjara ini memang kalau bahasa hukumnya ultimum remedium. Bahasa terakhir. Jadi upaya terakhir inilah upaya yang memang udah mentok karena misalnya anak ini dibina di lembaga pembinaan khusus anak, tapi memang nggak bisa dibina. Jadi salah satunya cara untuk bisa memperbaiki tingkah laku si anak ini satu-satunya cara yaitu penjara. Ini sebenarnya upaya terakhir. Jika tidak pidana ancamannya mati atau seumur hidup, maka pidana maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah umur yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, itu digantikan jadi pidana 10 tahun. Kayak yang tadi kita bilang, pidana penjara itu sebenarnya ultimum remedium, upaya terakhir dari penegakan prosedur hukum. Jadi kalau misalnya itu upaya terakhir, apa sebenarnya upaya awalnya? Yang pasti yang pertama itu ada diversi. Diversi itu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Jadi kawan-kawan di sini menyelesaikan permasalahan itu. Misalnya si kawan ini menjadi pelaku dan dia jadi korban. Jadi mereka ini menyelesaikannya di luar pengadilan. Kalau bahasa sederhananya, bahasa gampang itu ya bukan api, bukan apa, gitu. Bahasa sederhananya diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin yang paling sering kawan-kawan dengar di sini mungkin kata-kata seperti negosiasi, mediasi, diskusi, gitu loh. Terus ada restoratif justice. Restoratif justice ini ada di acara peradilan pidana. Menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kalau restoratif justice ini sedikit lebih formal dia, karena di restoratif justice itu ada aparat hukum yang mendampingi. Aparat hukum di sini itu bertindak sebagai mediator, sebagai penengah. Jadi nanti ada si pelaku, ada korban, ada pihak-pihak terkait, ada aparat hukum baik itu dari jaksa, yaitu dari kepolisian yang akan menengahi agar masalah ini terselesaikan. Masalah ini terselesaikan sebagai kedua. Baiklah kawan-kawan, mungkin sampai situlah yang bisa kami sampaikan terkait resiko hukum berkendara di bawah umur yang harus kita belajar. Lebih lanjut mengenai ini akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Peter Baro-Baro. Saya ingin menanya Kak, semisal ada seorang anak di bawah umur bawa kendaraan, buat bikin nggak di jalan raya, tapi nggak di jalan raya, nggak di jalan raya yang besar, kayak jalan-jalan kampung gitu. Terus dia terkena musibah yang memang bukan kesalahan dia sendiri. Apakah kesalahan pengendara lain, tapi dia terkena musibah? Apakah dia masih terkena sanksi atau tidak? Kan secara dijelaskan tadi kalau anak itu terkena sanksi kalau bawa kendaraan, sedangkan di jalan raya, sedangkan ini dia di jalan raya, tapi dia jadi korban. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Rian Samuel. Ini bertanya Kak, kalau sang pelaku penyebab kecelakaan menolak,
untuk menyelesaikan secara keadilan itu bagaimana? Menolak secara Menolak perdamaian di pengadilan itu gimana? pelakunya. Korban, pelaku. Untuk dibawa ke pengadilan kan? Jadi kan kak, waktu kita mengendara itu kita ketangkap oleh polisi kan, kita bawa SIM. Terus itu kan bakal ditahan sama polisi kan, kendaraan tadi. Kalau misalnya dia diberikannya adalah kendaraan itu aja yang bilang gimana? Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya Morris ya? Iya. Oke Dedi, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Di sini pertanyaan tadi kan bagaimana jika anak tadi menjadi korban dalam kecelakaan, itu kan? Siapa tadi bertanya? Oke, jika misalnya kita contohlah kau menjadi korban tabrakan, itu akan tetap dikenai sanksi pidana menurut Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Anak. Tapi hak kau tak dilindungi. Baru yang kedua itu penanganan hak korban. Anda itu statusnya tetap dilindungi sebagai korban karena Anda itu masih di bawah umur. Tetapi untuk misalnya mendapatkan santunan dari jasara harja seperti pemberian bantuan kepada korban terhadap barang kendaraan, Anda tidak diberikan karena Anda masih di bawah umur dan belum bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Jadi itu ya sih untuk sanksi terhadap korban kecelakaan di bawah umur. Oke, di mana lagi kalau mungkin ada lagi yang mau ditanya atau masih kurang jelas tuh bang jawabannya? Jelas. Menolak perdamaian, di mana mekanisme kelanjutan dari penyelesaian sengketanya. Jadi seperti yang dijelaskan sama Bang Edward, kalau untuk sistem peradilan anak itu kita mengedepankan yang namanya perdamaian. Jadi ada namanya diversi sama restoratif justice tadi. Kalau misalnya pelaku atau korban menolak, tapi memang kalau peradilan anak ini harus melewati mekanisme pengacaraan. Untuk sistemnya nanti dia pertama akan ada penyidikan dulu dari kepolisian. Setelah itu baru dibawa ke pengadilan. Di pengadilan nantinya akan disidangkan mulai dari pembacaan surat dakwaan, nanti ada pembuktian saksi, pembelaan dari si pelaku, dan nanti ujungnya putusan oleh hakim. Nah kalau misalnya tadi karena sistem peradilan anak ini mengedepankan tentang perdamaian, yang tujuan itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mencari solusi antara dua pihak. Kalau memang kedua pihak yang menolak tidak mau berdamai, ya ujung-ujungnya ke ranah pengadilan, yang mana hasilnya bakal win-win solution kan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kalau perdamaian kan nyari menang-menang kan, win-win. Itu sih kalau pertanyaan dari Adrian tadi itu masih kurang jelas. Jadi konsepnya kalau meskipun dua-dua ditolak tetap dibawa ke ranah pengadilan Iya. gitu. Jadi ranah pengadilan upaya terakhir, jalan terakhir lah penyelesaian sengketa ini. Kalau sang pelaku atau korban itu menolak ke pengadilan, Nggak bisa, kan memang udah diatur dalam undang-undang kan, dan juga udah diatur gimana sih untuk menegakkan. Jadi kalau misalnya dalam hukum itu yang tadi adik-adik baca sekalian di pasal-pasal dari itu namanya hukum pidana. Untuk menegakkan hukum pidana itu namanya ada hukum acara pidana, itulah yang pengadilan. Jadi ketika ada suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang, untuk menegakkannya itu memang harus di pengadilan. Cuman di Indonesia ini karena kasus kan banyak beribu-ribu, jadi kalau misalnya semua di pengadilan pasti numpuk. Jadi dibuatlah mekanisme alternatif baru untuk menegakkan sengketa. Salah satunya tadi diversi dan restoratif justice. nah itu kan untuk anak itu. Kalau yang udah bisa atau di 18 tahun, Nah, kalau udah dewasa, otomatis dia harus ke pengadilan, nggak melewati diversi ataupun restoratif. Tapi kalau misalnya restoratif justice ini sebenarnya bisa untuk siapa aja, asalkan tidak pidananya tidak pidana ringan. Dan kecelakaan lalu lintas ini merupakan tindak pidana ringan. Jadi kalau nanti misalnya kalian jadi korban lalu lintas, terus pelakunya itu orang dewasa, kalau misalnya dari korban yang meminta berdamai atau pelaku yang mengajak berdamai melakukan restoratif justice, itu nggak jadi masalah, asalkan restoratif justice ini bisa terlaksana asalkan pelaku dan korban sama-sama sepakat untuk berdamai. Kalau ada salah satu yang nggak sepakat, udah bawa ke pengadilan. Tadi kan dibilang Bang Edward, dia semi formal, ada aparatur negara juga yang mengawasi. Nggak apa-apa, selagi masih di sini ya bang yang bisa dijelaskan.
Kadang-kadang bisa berkontestasi. Nggak boleh diketawain loh temennya, bagus loh mau bertanya. Kompensasi, ya. Kalau seluruh sang korban atau keluarga korban itu kurang puas untuk cara yang diikuti oleh pengadilan tuh gimana? Sama pengadilan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya ujungnya dibawa ke pengadilan, untuk korban itu jarang ada dapat uang karena kerugian yang tadi atau bayar dendanya itu ke kas negara. Makanya buat mekanisme restoratif justice dan diversi dan mereka itu berdiskusi bersama kalau memang si pelaku mau suruh ganti rugi oleh mekanisme itu atau memang karena kami fokusnya pada pidana. Ada juga kan di dalam hukum namanya perdata, bisa perdata juga. Kalau memang mau tujuannya ganti kerugian. Dan juga kalau misalnya korban yang merasa kurang ketika dilakukan restorasi justice ataupun diversi tadi, korbannya misalnya minta 10 juta tapi pelaku cuma menjangkau 5 juta, terus korbannya merasa nggak puas ataupun nggak mau berdamai, udah tinggal karena kayak di Bang Edward tadi juga 1 hari 2 hari penjara itu bakal berpengaruh ke masa depan orang. Ada lagi? Siapa namanya? Siapa namanya? Aryan. Aryan. Ada lagi Aryan? Gak apa-apa loh, mumpung masih di sini kakak abang ya, tanya aja ya. Nggak terlalu masuk sama persoalan, cuma mau nanya di luar perbedaan legitimasi dan legalitas di dalam hukum. Oh, mungkin kita jawab dulu pertanyaan itu. Itu kan kita tangkap nih sama pihak kepolisian, jadi kita nggak membawa SIM ataupun surat penjara. Jadi kalau misalnya kita menangkap nih, di situ kita udah nggak mau lagi menebus atau mengambil kendaraan tersebut. Kain. Jadi kalau misalnya kita dibilang biasanya karena kan kadang juga penegakan hukum di Indonesia ini kan nggak sesuai prosedur ya. Kadang ada polisi yang cuma mau bilang nahan SIM-nya, ada yang nahan kendaraannya. Nah kendaraan ditahan itu bakal dibawa ke kejaksaan. Kalau misalnya saya melakukan pelanggaran lalu lintas di Medan, berarti dibawa ke kejaksaan negeri Medan. Nah, dari kejaksaan nanti akan dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan nanti kalian yang melakukan pelanggaran lalu lintas bakal dikirim surat undangan untuk melakukan sidang. Kalau misalnya kalian nggak berhadir dan membiarkan kendaraan itu di situ, ya udah nanti akan ada pemberitahuan bahwasanya kendaraan itu mau dilelang. Dilelang kalian, kalau memang kalian juga masih nggak peduli, itu udah dilelang sama negara dan uangnya nanti masuk ke negara. Jadi dalam kayak apa? Nanti ada dia sistem, aku lupa namanya, website dari kejaksaan. Nanti dari kejaksaan yang memberitahukan bahwasanya itu akan ada pelelangan kendaraan. Misalnya kayak kasus korupsi kan banyak harta yang tahan kan, kayak mobil lah segala macam. Nanti sekalian sama-sama harta-harta yang sudah disita sama kejaksaan itu dilelang. Dia ada websitenya. Itu nanti dilelang. Kalau legalitas itu dia baku. Dia baku artinya dia nggak subjektif. Ya. Dia objektif berdasarkan apa yang tertuang dalam undang-undang, apa aturan baku yang terdalam dalam undang-undang. Kalau misalnya legitimasi itu dia perspektif dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat. Jadi sifatnya subjektif. Jadi kalau di hukum itu berarti dipakai legalitas untuk legitimasi. Nah, kalau di hukum itu dalam kita menjatuhkan seorang hakim menjatuhkan pidana itu dia mempertimbangkan tujuan dari hukum. Pertama, kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum. Jadi dari kemanfaatan ini seorang majelis hakim dia tuh memikirkan apakah ketika dia menjatuhkan sanksi kepada seseorang apa manfaatnya untuk orang itu. Terus keadilan, ya apakah adil untuk pelaku dan korban, dan kepastian hukum dengan legalitasnya tadi sesuai nggak dengan aturan undang-undang. Jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya kawan-kawan pernah lihat ada pembunuh yang dihukumnya 1 tahun, ada yang 2 tahun, itu kan beda-beda kan. Karena kadang majelis hakim ini melihat dari kalau misalnya dia dihukum 1 tahun atau manfaatnya segala macam gitu.
ada pendapat hakim namanya. Jadi legalitas dan legitimasi tadi kita dipakai dalam lagi boleh. Tadi kan kakak info apa kepolisian itu masih saya proses. Lantas prosedur yang sebenarnya itu gimana? Terus ada nggak sih upaya pemerintah untuk menyelesaikan ini? Menyelesaikan apa ya? Kepolisian yang nggak menyelesaikan kembali Sebenarnya kalau prosedurnya itu ketika terjadi pelanggaran lalu lintas itu tadi kita mengikuti sidang di pengadilan untuk menebus kendaraan. Dan tadi kayak yang aku bilang kendaraannya disita, nanti kalian dikasih surat undangan melakukan sidang di pengadilan. Itu prosedurnya. Tapi kalau misalnya kayak yang di SIM lah, kalau misalnya kita nggak berkendara menggunakan SIM, kita bisa dipenjara berapa dari 4 bulan, denda 1 juta kan, atau denda 1 juta. Nah, ketika kalian di pengadilan, nanti dari pengadilan yang bakal majelis hakim yang memutuskan kira-kira kalian ini apakah bakal hukum kurungan ataupun denda. Tapi kan karena memang tadi yang aku bilang tadi, kalau misalnya di pengadilan ini kan kalau untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas itu kayak termasuk kasus kecil kan yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Jadi jarang sih ada orang yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Nah, kalau misalnya tadi Arya nanya terkait bagaimana upaya pemerintah untuk biar polisi sesuai prosedur, sebenarnya kalau ya di aparat penegak hukum ini kembali pada pribadi masing-masing, kembali kepada integritas masing-masing pribadi. Sebenarnya kalau polisi juga udah ada di diklat kan, lalinnya juga di diklatkan. Jadi kalau memang pribadi juga betul, bagaimana? Dia kembali ke pribadi masing-masing. Dan juga upaya pemerintah itu tadi mereka mendiklatkan polisi-polisi tadi. Selain diklat, sebenarnya kalau misalnya gimana menegakkan prosedur atau menegakkan hukum Indonesia itu kembali pada masing-masing pribadi. Agak susah ditambah kita jawabnya karena memang kita nggak bisa mengatur pribadi seseorang, kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Tadi kan itu ada disebut penjara 41 juta dan itu dipilih ke salah satu atau ada saat itu keduanya digabungkan? Nah, kalau misalnya digabung, kalau misalnya nanti kalian ada baca undang-undang, nanti ada di denda itu yang ada hukuman itu yang ada kalimatnya atau ada kalimatnya dan. Kalau kalimatnya dan berarti dua-dua. Kalau kalimatnya atau berarti pilihan salah satu itu. Jadi sang pelaku lebih sendiri. Ya, sesuai nanti putusan dari majelis hakim. Kan itu maksimalnya 4 bulan dan denda maksimal 1 juta. Kalau misalnya majelis hakim memutuskan kurungan 1 bulan atau denda 500.000 berarti pelaku pilih 500.000 atau masuk penjara 1 bulan. Ada lagi? Lanjut. Boleh. Soalnya tadi ada situ yang nggak ada yang menjelaskan apa nggak ada kejelasan kapan apa pelanggaran itu disebut atau dan sebagainya. Nah, kalau itu jadi kan undang-undang ini kan yang buat DPR kan? Iya. Jadi memang mekanismenya itu dari DPR. Kalau misalnya bakunya kapan jadi atau kapan jadi dan, itu sebenarnya nggak ada ketentuan baku. Dan juga itu melihat dari undang-undang aja. Kalau misalnya pelanggaran lalu lintas ataupun tidak pidana ringan lainnya, itu umumnya pakai atau karena dia pilihan. Tapi kalau misalnya berat korupsi, pembunuhan segala macam itu biasanya pakai dan. Lain kawan. Sudah jelas? Cukup. Cukup. Oke, karena kalian tadi sudah bertanya, mungkin gantian lah ya. Yang pertama, sebutkan minimal 4 jenis SIM beserta dengan jenis kendaraannya dan batas usia penerbitannya. Kak, kalau enggak kita apa ya? Batas apanya itu Kak?
sepeda motor atau biasanya tahu yang apa. Ini mereka tahu. Sebenarnya kalau kalian mendengarkan tadi kan, sebenarnya bisa jadi jawab ini. Tahu, tapi aku takut dalam maka Oke, ada yang bisa menjawab ke depan, kita tengok ya ini. Coba enggak? Sampai. Foto bang, foto bang. Nah. Buka masker ya, udah nampak bukan sedikit. Buka masker kak, masker. A batas usia 17 tahun untuk kendaraan biasa. Bermotor. Bermobil, motor atau kendaraan biasa. Oh, bermotor. Duh, kurang tepat. Sayang sekali hari ini. Untuk SIM A itu kendaraan yang besar seperti truk, kendaraan mobil 17 tahun. Berarti SIM B1 itu kendaraan besar seperti truk 30 tahun. Lalu SIM B2 itu kendaraan seperti pickup itu sekitar 21 tahun dan SIM B itu apa? C itu apa? Sepeda motor 17 tahun. Masih kosong, tepuk tangan untuk temannya. Yang kedua, sebutkan apa saja pelanggaran lalu lintas dan berikan masing-masing contohnya. Ada sih, Mak. Orang-orang ini ada yang tadi nggak ada, tadi nggak mendengarkan. Oh, berarti selebihnya nggak mendengarkan tadi? Ringan, sedang, khusus. Misalkan dia dari yang lain. Nggak bisa dua, Kak. Bisa dong. Pertama itu ada berat nih. Iya, pelanggaran ringan dulu yang mengakibatkan luka-luka lecet kepada korban. Lalu pelanggaran ringan yang mengakibatkan yang membuatkan luka besar yang memerlukan perawatan intensif. Lalu pelanggaran berat yang menyebabkan kematian. Masih salah saya. Kalian ditanya contoh. Ringan berat khusus sedang. Kalian jawab. Senang ada hadiah loh, Nak. Aduh, kakak nggak dengar lah. Suara kalian yang duduk ini lebih besar daripada yang maju. Kalau memang mau bersuara, mending maju aja daripada di tempat duduk. Yang itu kayak pelanggaran yang sedang itu menyebabkan orang perlu dirawat. Siapa lagi yang bisa menjawab tadi? Adilan mau maju. Yon. pelanggaran berat itu pelanggaran protokol lalu lintas. Sedang dia melanggar batas kecepatan. Oke. Pelanggaran ringan itu tidak memakai helm. Oke. Pelanggaran khusus tidak membawa SIM benar. Oke. Dasar hukum berkendara tanpa SIM. Empat kali loh, dari tadi disebutkan loh, kasih jelasin. Ayat Ada lebih lagi. Ayo, satu
apa yang menjadi dasar hukum berkendara tanpa Ide. lucu-lucu aja. Kasih pos dong tuh temennya. Apa pekerjaan belajar sih? PP. Penjelasan kedua dari Bang Edward dan Ayon. Terus senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Senyum lebih. Bikin sampel gini. 1, 2. Oke. Kasih pos dong tuh temennya yang 3. Pencawan Medan.